Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat paling agung, ialah nikmat hidup itu sendiri, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, tugas kita sebagai manusia, dan tugas-tugas kita sebagai insan yang mulia. Salawat, salam, semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang menghidup-hidupkan sunnah beliau. Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada hari ini kita telah memasuki fase terakhir dari ritual Ramadan kita, dari madrasah Ramadan kita. Kalau kita sebut madrasah, sudah memasuki fase-fase akhir yang hampir mencapai finish. Maka kita diajak untuk bermuhasabah diri, kita diajak untuk banyak-banyak beriktikaf ke masjid, menghidupkan malam hari di bulan Ramadan, untuk mengetahui diri kita, siapa kita, hendak kemana kita, untuk apa kita diciptakan. Tentu saja kita semuanya sadar, seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, ada pertanyaan yang harusnya kita semuanya berpikir tentang itu. Fa'aina tadhabun, hendak kemana kita? Tujuan akhir kita adalah kematian yang nanti kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Tujuan akhir puasa adalah menciptakan diri kita menjadi manusia yang mulia, manusia yang otentik, manusia yang kembali kepada fitrahnya, Idul Fitri. Ada beberapa batasan, ada beberapa nilai, ada beberapa sandaran yang bisa kita sandari, seperti apa manusia yang otentik itu. Saudara, pemirsa kajianmu yang dimuliakan Allah, paling tidak ada 5 hal yang patut kita perhatikan untuk menjadi manusia yang otentik, untuk menjadi manusia yang takwa. Karena takwa itu sendiri secara operasional, kalau secara bahasa dan sebagainya sudah banyak asatid yang menerangkan, tapi secara operasional takwa itu adalah akhlak. Kita memasuki Ramadan, diperintahkan untuk melaksanakan semua kegiatan Ramadan adalah untuk deger awake dhewe, menjadikan kita insan yang bertakwa, insan yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Tuhan kita, maupun akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam semesta, akhlak kepada lingkungan kita. Yang pertama, diri kita, jiwa kita akan menjadi penuh kedamaian. Itu ciri-ciri orang yang sukses mendekati fase akhir Ramadan ini. Diri kita menjadi insan yang penuh kedamaian. Aura yang keluar dari diri kita adalah aura kasih, aura kasih sayang terhadap sesama, aura kasih sayang kepada lingkungan. Yang kedua, menjadi suka memberi. Paling tidak di siang hari kita disuruh merasakan betapa sakitnya lapar. Lapar kita belum sakit, Bapak Ibu, lapar kita masih biasa saja.
gur ngelih karena ora maem. Tapi bagi orang-orang miskin yang tidak bisa berbuat apa-apa, laparnya benar-benar lapar. Lapar karena tidak ada yang dimakan. Lapar karena nanti sore pun belum tentu ada yang untuk dimakan. Kalau kita meja makan sudah penuh dengan makanan di sore hari, kita tinggal siap menyantapnya. Besok pagi untuk sahur pun kita sudah tersedia. Bahkan besok-besok dinggo badan saja kita sudah mengantongi. Tapi ada beberapa saudara kita yang benar-benar belum berpikir sampai ke sana. Karena untuk berpikir pun tidak nyampe wong raono. Kita menjadi suka memberi, berempati terhadap sesama. Hati kita menjadi lunak karena dilatih setiap hari untuk bersedekah. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudaraku, pemirsa kajianmu yang berbahagia, semakin berbahagia diri kita sendiri, semakin berbahagia. Kemudian kebahagiaan itu kita tularkan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Menularkan kebahagiaan, tidak menularkan masalah, apalagi kita menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Yang keempat, Bapak Ibu, kita menjadi full power, penuh tenaga untuk berbuat kebaikan. Setiap ada ajakan dari mana saja, medianya dari mana saja, bisa dari teman, dari WhatsApp, untuk mengajak kebaikan, untuk bersedekah, untuk ajak berdiskusi dan sebagainya, peningkatan diri untuk menuju kebaikan, kita mendatangi dengan senang hati, dengan penuh semangat. Dan tenaga kita benar-benar dicurahkan untuk kebaikan itu sendiri. Yang kelima, semakin tulus. Kita akan melatih diri kita setelah bulan Ramadan ini menjadi tulus dalam berbuat apa saja. Ikhlas-ikhlas saja, tulus-tulus saja, dan ringan tangan untuk membantu sesama. Baik membantu secara materi, membantu tenaga, maupun dengan membantu dengan pikiran-pikiran kita. Semuanya terangkum dalam perbuatan nyata. Bukankah iman itu dicirikan dengan amal soleh? Ngapusi wong beriman kok ora gelem sedekah. Bahkan ayat-ayat awal dari Al-Quran, surat Al-Baqarah, di surat ayat ketiga, itu pun mengingatkan kita. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mengeluarkan sebagian harta kita. Saudara-saudara pemirsa kajianmu yang dimuliakan Allah, kita menjadi orang beriman, kita menjadi mukmin yang saleh, itu tentu saja memiliki ciri-ciri. Kita juga memiliki karakter dalam bekerja. Paling tidak terangkum dalam 4 hal dalam melaksanakan pekerjaan kita. Yang pertama, dalam melakukan pekerjaan apa saja, baik itu pekerjaan kecil maupun pekerjaan besar yang menyangkut kehidupan kita sendiri, kehidupan rumah tangga kita, mencari maisha dan sebagainya, adalah niat. Niat menjadi kunci pokok kita melaksanakan tugas-tugas kita. Kuncinya adalah niat. Kalau niat kita benar, maka segala sesuatu itu akan mudah dan ringan. Niat. Niatnya harus kedah, kewudu, hanya karena Allah. Kita bekerja, siapa yang memiliki rezeki, yang memberi rezeki, yang
membuat kita mendapat banyak rezeki ini adalah sang pemilik rezeki itu sendiri. Jangan diingatkan kepada yang lainnya. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah niatnya benar, kita mencari bidang pekerjaan yang benar juga. Bidang pekerjaan kita harus benar, jelas, tidak menyalahi tata krama dan aturan, baik itu aturan agama maupun aturan umum, harus jelas. Yang ketiga, yang terkait dengan bidang cara kita, caranya juga harus benar. Kalau orang sekarang mengatakan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas kita, baik itu tugas mencari maisha, bekerja, maupun tugas melaksanakan perintah Allah pun harus dengan profesional. Ngerteni ilmune, tata carane, laksanakan dengan hati-hati. Insya Allah nanti hasilnya yang keempat. Apa ada bidangnya sudah benar, caranya tidak benar? Ada. Bidangnya sudah benar, bidangnya adalah perdagangan, caranya yang tidak benar, pakai berbohong. Ini masalah ini. Caranya, bidangnya sudah benar, menjadi pegawai satu perusahaan atau satu institusi, tapi caranya tidak benar, dengan menyikut temannya atau dengan cara-cara yang seperti menyogok dan sebagainya. Mohon maaf. Apa ada cara yang tidak benar, bidangnya benar? Ada. Banyak sekali. Bidangnya benar perdagangan. Caranya benar berdagang, menawarkan dengan cara yang baik, membuat jaringan dan sebagainya. Tapi yang diperdagangkan narkoba misalnya, itu masalah juga itu. Setelah kita runut yang pertama, kedua, ketiga dengan baik, maka yang keempat kita ngunduh hasil. Ngunduh hasil. Itu pun kita ada pertanggungjawabannya sebagai orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, yang beriman. Hasil kita sudah diingatkan dan kita sudah dilatih melalui Ramadan ini untuk menjadi sederhana, tidak bermewah-mewah, tidak berfoya-foya. Tentu saja beli barang bagus itu boleh. Itu boleh. Barang yang bagus, barang yang lek itu boleh. Sifatnya kalau orang mampu tidak bermewah-mewah. Barang bagus, barang yang pas untuk kita. Tapi ingat bahwa sebagian rezeki yang kita terima itu ada bagian fakir miskin, ada bagian anak yatim. Yang panti asuhan di Muntilan ini saja banyak sekali. Di Kabupaten Magelang ada banyak sekali panti asuhan yang menunggu uluran tangan kita. Kita titipkan melalui layismu, amil zakat yang terpercaya. Kita titipkan melalui langsung kepada orang miskin, fakir, tetangga kita, kerabat kita. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, sebaliknya ada 5 hal yang bisa menjadi muhasabah kita. Kita itu sudah sukses selama ini sampai dengan menjelang akhir Ramadan ini. Kita sudah sukses benerake awake dhewe apa urung, cocok karo perintahe wonten surat Al-Baqarah 183 sampai 185 napa dereng? Kalau ada yang 5 hal ini, kita perlu hati-hati. Kita perlu perbaiki lagi beberapa hari ke depan supaya kita kembali lagi menjadi manusia yang otentik. Yang pertama, kita menjadi semakin egois. Kita sudah ngerti semuanya, egois akan merusak persatuan, akan merusak kekeluargaan.
mementingkan diri sendiri, kita abaikan pendapat orang lain, kepentingan orang lain, dan semacamnya. Yang kedua, menjadi mudah marah. Sidik-sidik nesu. Marah ini benar-benar merusaknya, merusak segalanya. Kita dibolehkan marah, ponesu kira oleh nesu itu boleh, marah itu boleh, tapi dua hal yang tidak boleh ketika kita marah. Yang pertama bicara, yang kedua bertindak. Kalau marah diam saja itu boleh, marah itu boleh, dirasa saja. Yang ketiga, Bapak Ibu, menjadi arogan, srogal-srogol, orang duwe tata krama unggah-ungguh, arogan, dumeh duwe, dumeh pangkat, dumeh rasa, dumeh diwedeni, menjadi arogan, tidak punya unggah-ungguh, tidak punya sopan santun apalagi. Yang keempat, hati dan pikirannya sangat terikat kepada hal-hal yang material. Apalagi saat-saat seperti ini ujian bagi kita, ladang untuk belajar bagi kita. Awake dhewe apa ora, ngono kuwi apa ora. Kita semakin introspeksi diri, bermuhasabah diri. Saya okeh limbengi-bengi teng masjid untuk beriktikaf, mengenal diri. Sopo aku, kon ngopo aku urip, arep nang ngendi aku. Terikat kepada hal-hal yang sifatnya materi. Arep bodho rung duwe apa-apa, bingung. Bahkan wis duwe sing tuku, sudah ada yang untuk beli, masih bingung juga. Bingung kapan le tuku. Wis tuku nang Jogja, isih golek meneh nang Semarang. Kurang puas golek melih nang Surabaya, dolan nang Solo dan sebagainya. Pikirannya terikat dengan materi. Wah, wis duwe mobil isih apik, kepengen sing anyar iki metu model anyar meneh, luwih canggih, oleh kredit meneh. Hal-hal yang sifatnya material. Baju yang sudah bagus-bagus lebih dari yang lainnya, masih saja belanja baju. Le bodho ki le salat Id ming sepisan, le ganti baju 3 kali. Apalagi belum ada duitnya, bingung lagi. Karena jiwanya terikat akan hal-hal yang material. Yang kelima, pemirsa yang budiman, mengedepankan nafsu. Kalau nafsu itu dikedepankan menjadi panglima bagi hidup kita, maka nonsen kita menjadi manusia yang bahagia. Ada dua nafsu yang tidak ada batasnya bagi kehidupan ini. Yang pertama, nafsu akan kepemilikan harta benda. Yang kedua, nafsu akan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mencapai tahapan akhir Ramadan kita menjadi insan yang otentik, insan yang takwa, menjadi manusia yang berbahagia, baik hidup di dunia ini, kita ciptakan surga di dunia ini, dan bahagia kelak di akhirat. Demikian saudara-saudara pemirsa kajianmu yang berbahagia, apa yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semuanya. Ada salah tutur kata, mohon maaf. Nasru minallah wa fatun qarib wa basiris sabirin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.